Baik, teman-teman, kita masuk di modul kedua. Modul pertama biasa untuk semua buku adat saya memberikan motivasi untuk mengenal big boss-nya organisasi kita, yaitu International Maritime Organization atau IMO. Tidak ada alasan tidak tahu tentang IMO, karena itu sertifikat kita sejak amandemen 2010 ini ada belasan, semuanya online terdaftar di IMO, ya. Teman-teman semua pelaut seluruh dunia, terutama untuk negara kita, ya, pelaut Indonesia, supaya memahami betul dan tidak ada salahnya apakah regulasi tentang kapal yang diterbitkan oleh IMO itu secara bertahap dibaca lah, ya. Dipahami, tidak tahu juga bisa tanya kapten KKM atau Mulin 1 atau Masinis 1, karena keempat-empatnya itu adalah top manajemen yang harus bisa memberikan edukasi kepada seluruh kru kapal. Oleh karena itu, melalui YouTube channel ini, tujuan utama saya adalah memberikan pemahaman yang sama tentang IMO dan tentang kapal, kemudian tentang biro klasifikasi, tentang government atau pemegang regulator, ya, regulasi, itu Sabanda dan lain-lainnya. Terus juga untuk penyewa kapal yang juga erat dengan hubungannya kapal, keselamatan kapal. Dan yang kelima adalah Anda semua, teman-teman nakoda, KKM, Mulin 1, Mas 1, dan semua jajaran perwira, bahkan sampai ke anak buah yang paling bawah, ya, harus mengenal IMO. Di sini kita tampilkan FSO, ya. Kalau bab 1 disebut Cintana Thomas, ini kita sebut FSO Argaguna, itu KKI kapal ini, yaitu cukup 3 tahun kami kelola, yang sudah dinyatakan layap di usia 30 tahun, sudah 3 tahun layapnya berarti usia 27, tetapi dapat kami bangkitkan dari tidurnya menjadi kapal beroperasi sampai hari ini, yaitu genap usia 50 tahun dan diperpanjang oleh biro klasifikasi sampai 55 tahun. Kondisi yang bodinya 80%, tapi permesinannya 60%, sudah ya, 3 tahun penuh saya tiap bulan bisa 2-3 kali ke kapal itu, dan menjadikan kapal itu bodinya tetap 80% dan permesinannya menjadi 80%. Barangkali teman-teman yang saat ini ada di FSO Argo Arjuna boleh melihat dokumen tahun 2001 sampai 2004. Itu paling tidak ada nama saya yang dengan semangat seperti kontraktor gitu. Padahal saya adalah pegawainya perusahaan Perputator FSO Argaguna. Ya, kebanggaan saya kalau Anda semua bisa meneruskan pengoperasian, meneruskan maintenance, meneruskan repair untuk kebutuhan kapal itu dengan baik. Ya, terima kasih buat generasi estafet yang memelihara kapal FSO Argaguna sampai hari ini tetap eksis sebagai aset negara. Kalau Cintana Thomas yang terlihat di depan layar Anda itu lebih bagus lagi kondisinya, karena semua bodinya diprotek oleh electric cathodic protection. Jadi bodinya ini hampir tidak berkurang sedikit pun. Jadi kondisinya masih tebal 1 in atau 25,4 mm itu masih utuh. Ya, ini hebatnya untuk FSO supaya meniru pembelajaran dari FSO Cintana Thomas. Beratnya 162 deadweight atau 1 juta barel satuan minyak mentah. Baik, teman-teman, kita sapa lagi Anda semua yang sangat kami hormati. Semangat pagi teman-teman seprofesi maritim di darat dan di kapal seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ya.
dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Rote, di Asia, di Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, yang ada di Arab dan sekitar Teluk Persia, ya, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Yang di Afrika, Mesir, Nigeria, Madagaskar, Port Said, Afrika Selatan, Amerika Utara maupun Tengah dan Selatan, ya, di Tacoma, Panama, Amerika Latin. Di Australia tentu juga banyak, Eropa, kami tahu banyak pelaut-pelaut atau peritel laut yang di kapal-kapal Eropa, di Belanda, Italia, Laut Tengah, di manapun Anda berada, yang sangat kami banggakan telah menjadi pahlawan devisa negara, membawa bendera merah putih, walaupun itu masih berupa ijazah, ya. Kami harapkan kapal-kapal kita yang bendera merah putih berani eksis keluar mancanegara. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera untuk Anda semua. Mohon izin saya memperkenalkan diri bagi teman-teman yang belum mengenal, ya, sebagai Marine Chief Engineer dan Marine Specialist, Marine Manager, Offshore, dan dosen pelayaran, penulis buku ajar, yang seperti kita bedah buku ini adalah bagian dari buku-buku ajar yang kami buka. Ya, paling enggak nanti ada 10 buku yang 10 judul. Salah satu judul ini, nah, ini tadi, yaitu ketel uap. Ya, yang motor diesel sudah, manajemen juga sudah, kemudian kita fokus ke ini aja, ya. Buku ini dengan logo BPTKIP adalah pernah dipakai dari tahun 2004 sampai 2019, ya, atau 2020 awal. Tapi setelah itu kita, ya, menurut saya sebaiknya tetap dipertahankan. Ada yang pertama lagi karena saya termotivasi dengan ATT 5 dan 4 yang sudah sangat senior, sudah lama di laut, tapi biasanya tidak diambil. Jadi kelas 5, 4, 3 itu yang memotivasi saya membuat buku, dan sampai sekarang masih membuat buku, ya, dengan berbagai macam logo. Yang sekarang ini teman-teman bisa melihat logo BPTKIP adalah kebanggaan saya juga, karena ini dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang melahirkan saya dapat ATT 1. Ya, yang sebelahnya lagi adalah ketel uap, turbin uap, dan turbin gas yang dikonsumsi untuk teman-teman yang ada di luar sekolahan atau manapun berada di seluruh Indonesia. Itu logonya penerbit Jangkar, ya. Baik, ini sebelumnya pengalaman saya tahun 73 masuk akademi tadi, dan 74 dapat beasiswa sampai 1976, ya. Pertamina sampai 2001 saya ambil pensiun muda, pensiun ini masih status BUMN, jadi tidak sebesar yang sekarang sudah persero, ya, ada 4-5 kali lipat. Kemudian join dengan PT Medco Energi, punya Pak Arifin Menegoro, ya, yang memiliki 2 offshore waktu itu, dan kapal-kapalnya yang dicatat termasuk FSO-nya itu lebih dari 26 kapal. Jadi saya diberi kesempatan untuk menjaga kapal itu, keselamatan, keamanan, pelayanan, walaupun bukan milik perusahaan kita, tapi kita berkompeten untuk mempertahankan kapal itu baik, ya, jauhkan dari kecelakaan dan lain-lain, sehingga, ya, syukur alhamdulillah selama 14 tahun kami berhasil dengan baik, ya. Tentu bonus dari Medco saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bonus 5 tahun perpanjang di usia pensiun, ya, 56, dan diperpanjang 5 tahun sampai 61, 62. Kemudian ditangkap oleh Raja Maritim, jadi
operation manager, dan seterusnya. Selain itu, kami juga memang part-time, setiap Sabtu Minggu libur itu, atau hari-hari libur, saya pakai untuk mengajar di BP3IP dan lain-lainnya ya. Ini perlu kami ucapkan, kami bahas sedikit, karena tujuan pertama adalah memberikan motivasi buat adik-adik kita, ya, para oiler yang tinggal 3 tahun atau 5 tahun paling lama, ambillah kelas 5 dan seterusnya Anda akan jadi seperti saya ya, tidak ada alasan berlama-lama sampai belasan tahun belayar dengan jabatan yang sama ya. Mari kita lihat juga ini sebagai contoh, saya cantumkan 3 rekor muri ini tidak pernah saya impikan. Saya seorang pemulung di tong-tong sampah perkantoran untuk mencari benda. Beli juga pemulung sertifikat, seminar, ya, sambil belajar karena kita merasa bodoh ya. Nah, ilmu itu begitu banyak, ada ratusan, ada 100 lebih sertifikat kemaritiman yang saya miliki. Dan tidak sangka seorang engineer bisa membuat buku dan diberikan kesempatan oleh seorang direktur PPDIP, Kapten Wegu Frederick Karuntu, untuk saya sudah mendapat rekor muri yang ketiga. Ini sekali lagi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih muda ya. Untuk yang sudah senior ya harusnya lebih-lebih lagi. Baik, tadi tepat ya. Ini ketiga alma mater saya ya, dari Aveni, dari STB, dan dari BP3IW. 3 alma mater ini kebanggaan saya sampai hari ini. Dan ketiga-tiganya saya sekolah dapat beasiswa dari perusahaan yang sama, yaitu Pertamina Perkapalan Jakarta. Baik kan, ya sekarang tidak mudah ya. Waktu pasti ini ceritanya cukup panjang, tapi tidak pernah saya bermimpi mendapatkan kesempatan yang baik. Sekali lagi kita bicara tentang ship owner. Kalau modul 1 sudah kita bicara ship owner, itu harus berpikir ya, bertanggung jawab bahwa kapal yang sudah dibeli itu ada aset yang menghasilkan untung dan rugi, dan tentunya kepingin untung sampai umur kapal 25 tahun. Di 25 tahun adalah putusan kedua, kapal akan dioperasikan lagi atau dipersituakan. Kalau kondisinya di atas 70%, berarti masih ada kemungkinan besar kapal itu akan mendapatkan keuntungan yang tambah ya. Kalau boleh dibilang, tentu kapal yang 25 tahun ke atas yang dioperasikan oleh teman-teman mendapatkan bonus atau spesial reward atau spesial bonus atau spesial gaji yang lebih besar ya. Karena jangan melulu profit oriented, mencari untung yang sebesar-besarnya terus. Di kapal ini harganya ratusan miliar, tidak mungkin dalam waktu kurang 10 tahun sudah balik modal ya, tidak mungkin. Jadi anggap aja 15 tahun baru kembali modal, 10 tahun terakhir adalah keuntungan. Dan apabila di atas 25 tahun ya pasti bonus keuntungan lagi. Tidak ada salahnya teman-teman di kapal mendapatkan, terutama yang di Indonesia yang belum ada standar gaji, ya supaya kapal-kapal yang di atas 20 tahun atau 25 tahun mendapatkan reward ya. Himbauan kami sekarang, Mas Sri, saya bicara sedikit tentang kenapa tidak mau ya. Ya, melalui ini saya kira sudah bisa. Kapal itu didesain, kalau modul 1 saya sudah kupas tentang tanggung jawabnya. Pertama adalah pemilik kapal, ya, 100%. Nah, artinya usaha Anda mau melihat klasifikasi yang performanya bagus atau yang tidak,
atau yang kurang maksudnya. Kemudian kontrol ke hubungan kerja dengan regulator sah bandar dan seterusnya, kemudian dengan pencharter kapal, dan yang terakhir adalah operator nahkoda dan jajaran top manajemen. Di sini saya akan kupas sebetulnya di manajemen keselamatan sudah, maupun manajemen develop emergency and damage control plan sudah. Ya, teman-teman semuanya, baik nautika maupun teknika, baik orang kapal maupun tidak, bukan orang kapal, ini menggambarkan perjalanan kapal dari 100% baru, bahkan sebelum 100% ini adalah desain BKI atau biro klasifikasi internasional. Siapapun ya, biro klasifikasi itu tidak semata-mata dari tengah jalan muncul. Jadi kalau ada yang awal, di tengah mau pindah biro klasifikasi ya ilmunya sama, baik nasional maupun internasional. Jadi diharapkan kapal ini betul-betul disurvei setiap tahun atau annual class survey. Jadi tengah-tengah ini ada intermediate class survey ini, tentunya kapal di-maintain underwater survey dan bawah ya. Dan bagian bawah itu banyak ya, misalnya propeller itu mempengaruhi kecepatan kapal, mempengaruhi pemakaian bahan bakar dan sebagainya ya. Untuk marine crude ya, tumbuh-tumbuhan atau kerang yang nempel di kapal sampai 10 sampai belasan sentimeter itu juga mengurangi kecepatan, bahkan menambah pemakaian bahan bakar. Ini supaya jelas teman-teman kantor yang selalu monitor pemakaian bahan bakar itu tidak selalu menyalahkan orang kapal ya. Kalau Anda belum pernah di kapal ya sebaiknya diteliti yang sebaik-baiknya. Karena pasti banyak permasalahan, saya katakan 10 kondisi yang membuat pemakaian bahan bakar meningkat di luar pemakaian bahan bakar yang dipakai mesin diesel. Jadi bisa salah satunya pengaruh dari underwater ini tidak dilaksanakan dengan baik. Kelihatannya untung ya untuk truk singkat ini tidak dijalankan, tapi sesungguhnya setiap hari kalau kapal itu operasi, kapal itu rugi terus. Merugi sampai 2,5 tahun. Ya, kalau habis itu kan besar ya, tentunya intermediate class survey itu tidak boleh lama-lama, yang disebut uji pantat ya. Di sini jelaskan bad maintenance and management itu kalau dalam usia 15 tahun aja kapal sudah terpuruk, kecepatannya sudah turun, ya, kondisinya hanya 70%. Nah, gimana mempertahankan? Mau dinaikkan lagi berat. Yang betul ya, paling enggak yang warna biru ini, di mana kapal itu setiap tahunnya turun 1%, 5 tahun 5%, 25 tahun 5 kali survei ya menurun 25%. Jadi kondisinya masih 75%. Di sini ada keputusan dari pemilik kapal ya, kemudian seizin biro klasifikasi juga. Tapi kalau masih 75% ini keputusan ada di pemilik kapal. Sehingga saya katakan pemilik kapal adalah penanggung jawab pertama ya, bukan nahkoda maupun masinis atau CPNJ dan sebagainya. Penanggung jawab pertama adalah pemilik kapal ya. Tolong ya diingatkan kalau saya salah, tolong diberikan argumentasi yang beralasan. Jadi setelah usia 25 tahun, pemilik kapal mempunyai keputusan tunggal. Kapal mau dioperasikan lagi, ya dengan SS ke-6-nya lebih bagus, terus dia bisa naik menjadi 80% seperti kapal Sintana Thomas dan Argo Arjuna, maaf, Sintana Thomas bagus sekali. Ya, Argo Arjuna dari kondisi 60% di usia 27 tahun ini atau di atas 25 tahun menjadi 80%. Jadi masih dioperasikan sampai sekarang. Itu keputusan di pemilik kapal. Ya. Kalau kurang di 70% itu keputusan ada di pihak biro klasifikasi. 100% biro klasifikasi tidak bisa gugat bahwa kondisi kapal di bawah 70% harus lay-up. Ya. Jadi tidak usah keputusan regulator maupun pemilik kapal harus lay-up.
harus scrap, ya, condition. Inilah yang menjadi pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, bahwa institusi yang berhubungan dengan kapal. Baik, ini mengenai boiler, ya. Boiler ini tentu tidak semua kapal ada boilernya, tapi khususnya kapal tanker di atas 5.000 ton ada boilernya. Jadi tidak ada salahnya untuk ATT belajar tentang boiler, walaupun Anda belum pernah di kapal yang ada boilernya. Itu bisa dipelajari sendiri dengan skema ini. Kalau ATT 2 itu harus, ya, sekali lagi harus, bukan wajib. Karena semua teori permesinan dihabiskan di ATT 2. Nah, kalau ATT 3 ya sebaiknya berminat, paling enggak mengenal. Contohnya yang untuk boiler atau mesin buatan, ya, banyak sekali yang belum dialami dan tidak tahu teorinya. Jadi teorinya itu di kelas 3 habis, tetapi pendalamannya di kelas 2 dalam analisa dan perhitungan, dan dilanjutkan dalam penelitian ATT 1. Ini kami tuangkan mengenai ketel uap. Ada 2, ketel uap pipa api atau fire tube steam boiler, dan ini biasa dipakai pesawat bantu. Dan kedua, ketel uap pipa air atau water tube steam boiler, selain untuk pesawat bantu juga untuk ketel utama. Saya lompati aja bagi teman-teman masinis yang ingin mendalam, tolong dibaca 2-3 kali, ya, karena ini saya ambil dari buku yang saya buat. Kalau ingin memperdalam lebih lanjut, lebih santai lagi, ya tentu Anda penting memiliki buku itu, ya. Buku 1 itu isinya ketel uap, turbin uap, dan turbin gas. Bisa didapatkan di Koperasi Smart, di kampus SIP, dan di kampus BP3IB, ya. Di Koperasi Galeri Alumni, di atasnya pos security masuk. Kalau Anda masuk BP3IB, ada pos security, di atasnya itu ada koperasi, silakan hampir itu. Ketel uap tentu nanti akan hubungannya juga dengan pesawat-pesawat uap lainnya. Terutama untuk yang ketel uap utama, itu juga hubungannya dengan turbin uap utama, ya. Nggak ada turbin uap bantu, untuk kita bisa membedakan fungsinya atau tugasnya itu. Nah, ini ketel uap pipa api, ya. Tapi itu karena kandungan airnya, kapasitas airnya besar, dapurnya kecil, jadi produksi uapnya tidak bisa cepat, ya, pakai untuk pesawat uap batu. Nama-nama berbasis ini sejak dari SD, STM saya sudah kenal, ya, kata-kata ini. Nah, berbasis ketel karena kelas SD negeri jurusan mesin itu dapat pelajaran ini juga, paling enggak tingkat 2, tingkat 3. Nah, STM juga kita dapat. Kemudian masuk sekolah pelayaran pun dapat lagi. Jadi kalau dihitung-hitung sekolah ini sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun, 9 tahun, tambah di ATT 2 dapat lagi, ya. Jadi ada sekitar 12 tahun belajar tentang ketel uap. Nah, sebagian kami bagikan buat teman-teman yang kurang dalam hal teori. Pesawat bantu untuk menjadikan sebuah ketel uap aja, pesawat bantunya banyak, tabrik-tabrik, ke 20 lebih, ya. Jadi memang kalau kapal ada ketel uapnya itu besar, ya. Kapal kecil nggak mungkin naik ketel uap, ya. Pesawat bantunya lumayan banyaknya. Belum boilernya sendiri, belum kalau boilernya double, ya. Jadi tapi ini bagian yang menjadi pelajarannya kelas semua ATT. Saya buatkan ATT tentang ketel uap mulai dari ATT 5. Jadi secara pokok dan garis-garis besarnya itu sama dengan pelajaran ATT 4, 3, 2, 1. Yang membedakan adalah tingkatan pemahamannya atau taksonomi belum. Kalau dari Kementerian Pendidikan Nasional
itu ada pemahaman yang berbeda. Kelas 5-4 cukup mengenal, kelas 3 memberikan penjelasan umum, kelas 2 itu menghitung dan menganalisa, kelas 1 adalah tingkatnya meneliti dan menjelaskan secara gamblang. Oke, lanjut. Latihan tugas ini seperti yang saya akan menjelaskan untuk merangsang kita apa sih artinya Keter Scott, gambarnya kayak apa ya, oret-oretan saja cukup dengan selembar kertas ya, atau kertas folio yang berkas-berkas yang nggak dipakai, oret-oretan aja paling tidak pernah sekali lah menggambarkan Keter Scott itu bentuknya kayak apa, seperti pisang goreng atau ya paling tidak sekali. Karena orang teknik itu kalau nggak dipraktekkan juga akan lupa ya, dan ini tidak boleh. Ya, saya melalui YouTube channel ini mengajak teman-teman engineer khususnya, juga teman-teman nautika umumnya, juga para teman-teman yang ada di darat untuk mikir supaya kapal kita ini tidak banyak kecelakaan. Mengurangi kecelakaan, mengurangi kejadian, mengurangi kebakaran, mengurangi kapal tabrakan, mengurangi kapal tenggelam, mengurangi korban jiwa. Ya, usaha apa yang kita pikirkan? Usaha apa? Ya, tidak cukup untuk mengajar saja. Saya ingin berbagi buat teman-teman yang ada di seluruh dunia nih, idealisnya begitu. Supaya oiler pun, klasi pun juga bisa melihat YouTube channel yang benar ya. Selain lagu-lagu atau musik, juga satu hari satu channel saja, karena saya akan membuat lebih dari 100 channel, yaitu sudah bedah buku ya, sekarang baru mulai 3 bulan, ada 60 channel, nanti ada 10 judul buku ajar ya, terutama yang bagian besar teknik dan manajemen untuk teman-teman kita, manajemen untuk cek dan mesin. Jadi dibatasi, bedanya tanggung jawab, ya bedanya ya pangkat, jabatan, bahkan bedanya ada gajinya ya. Tapi ilmu manajemen boleh dipelajari oleh semua orang, baik klasi, oiler, pelayan, boleh. Ya. Kita simak modul 2 ini sudah kita percepat, supaya waktunya Anda bisa membaca ulang dengan santai. Kemudian modul ketiga masih sampai 10 masih tentang boiler. Tapi di tengah-tengah pembahasan itu ada tentang manajemennya, juga tentang tanggung jawab siapa kapal kita ini kalau terjadi kecelakaan. Ya. Jangan lupa bila Anda berkenan dengan pembahasan singkat tadi, klik tekan tombol subscribe ya sebagai dukungan kepada pelajaran ini. Dan tanda like ya. Bila Anda tergerak untuk mengirim ke WA group teman-teman yang lain, dipersilahkan di-share ya, dan semuanya gratis. Minggu depan kita akan bedah buku ajar yang berikutnya, yang ketiga dan seterusnya. Salam sehat, salam semangat, salam sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe sebagai wujud dukungan teman-teman semuanya.